Selamat datang kembali di BBPI series kita, yaitu bahas-bahas perdagangan internasional. Iya dong. Kali ini kita akan mengangkat tema apa nih ya? Bisa jelaskan Kita dulu? akan mengangkat tema tentang perdagi lintas budaya, bro. Jadi penting ya, itu ilmu perdagangan internasional lintas budaya itu penting buat kalian pahami nih, terkhusus buat kita ini ya, yang anak-anak perdagi nih. Yes, Kita mahasiswa betul. bakal Apalagi yang mewawancarai duo maut ini ya kan. Boleh langsung aja diperkenalkan, Bung. Kita ada Bapak Diplomat ya di sini guys ya. Silakan Pak. Betul. Perkenalkan, saya Bagas dari perwakilan diplomat Kementerian Luar Negeri di negara Jepang ya guys. Saya tinggal di kedutaan Indonesia yang berada di Jepang. Ya, keren banget ya guys ya. Ini salah satu narasumber penting kita guys. Buat betul kalian ya. yang mau belajar ekspor impor boleh ditonton sampai habisnya karena ada satu lagi nih narasumber yang cukup penting. Ada abang praktisi itu sendiri guys. Nah. Boleh perkenalkan dulu bang. Iya, teman-teman ya, perkenalkan nama saya Ihsan Sandika. Saya sebagai praktisi pelaku usaha dalam perdagangan yang telah berkolaborasi sendiri dengan Bapak Bagas ya, Bapak Bagas ya. Betul banget. Dengan negara Jepang kita telah melakukan sebuah praktek perdagangan dalam proses batik ya kemarin ya. Kemarin batik sama kimono kemarin. Batik tuh. sama kimono. Betul. Cukup menarik ya. Bapak sendiri udah berapa lama Pak di bidang ini? Saya di bidang ini sudah berkecimpung sekitar 4 sampai 5 tahun, Pak. Wah, Cukup lama. lumayan lama ya. Alhamdulillah seperti itu. Pasti banyak suka duka. Oh jelas, kalau suka duka, bisu kesusahan, jatuh bangun, telah kami rasakan. Saya sudah bekerja sama dengan Bapak Bagas kita. Betul banget. Sering banget namanya apa ya? Karena budaya, susah budaya. Kadang-kadang harus ada adaptasi yang lama, terus ada orang-orang yang menolak. Banyak juga faktor-faktor lain gitu. Apalagi kita kerjasamanya dengan dua negara gitu. Itu lebih susah lagi. Harus ada pasti ada faktor-faktor tertentu yang bikin terhambat itu sendiri. Jadi kita jatuh bangun betul. Iya gitu. Pak Sandika Susah banget. betul. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang belum paham ya apa itu perdagangan lintas budaya sendiri. Jadi mungkin bapak-bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu ya dasar materinya itu apa sih sebenarnya penjelasan dari perdagangan lintas budaya sendiri itu. Atau mendeskripsikan gitu. Jadi perdagangan internasional lintas budaya itu perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang memiliki berbagai macam jenis budaya ya. Betul banget. Mungkin kayak tadi saya sama Pak Bagas itu dari budaya Jepang. Betul. Ya, sedangkan budaya Indonesia itu kita memiliki batik dan kimono ya. Kimono. Kan kemarin. kimono kita saling berkolaborasi dalam perdagangan itu, maka hal tersebut yang berkait dengan perdagangan dan berkait dengan budaya itu disebut dengan perdagangan internasional lintas Budaya. Gitu. Contohnya kayak seperti pertukaran, misalnya nilai-nilai budayanya. Misal kita di Jepang tuh sekarang lagi musim-musim ya anak muda sekarang pakai kimono Musim tuh. banget itu. Lagi musim. Emang banyak ya itu ya. Iya. Banyak banget. Ya kalian sebagai anak muda gitu. Iya sih. Ya, Apalagi saya suka lihat e-sport itu suka ngeluarin merchandise kayak gitu Pak. Nah betul banget. Nah dari itu kita lihat kayak wah ini bagus nih buat namanya kita juga bisa mengenalkan budaya kita ke Jepang itu sendiri. Jadi kita dari pemerintahan kita terhadap pemerintahan Jepang kita melakukan kerjasama antar lintas budaya tersebut. Gitu. Kalau menurut Bapak tuh kayak penghambatnya gitu atau yang bikin stuck atau susah gitu dalam implementasi perdagangan lintas budaya itu kayak gimana sih gitu? Atau apa sih gitu contohnya? Mungkin kalau yang pertama itu yang paling umum ya itu tentang soal bahasa ya Pak ya? Bahasa. Iya, pertama kali saya bertemu dengan Bapak Bagas ini kan kita beda bahasa nih kan. Bapak Bagas sendiri dengan bahasa Jepang, saya dengan bahasa Indonesia. Ini salah satu hal yang sangat menyulitkan kita untuk saling berkomunikasi gitu. Jadi apalagi kan jadi susah gitulah buat menyamakannya gitu. Kita harus membuat translator terlebih dahulu atau enggak kita harus belajar bahasa dulu gitu. Ada lagi nggak Bapak Bagas? Betul banget. Bahasa bisa ngaruh apa juga dengan kebiasaan, bisa juga dengan kebiasaan. Benar betul, kebiasaan juga itu. Betul banget. Kebiasaan juga warga-warga Jepang misalnya kebiasaannya itu beda dengan Indonesia. Jadi itu juga gak susah buat termasuk masuk budaya dari Indonesia itu sendiri. Itu cukup rumit ya untuk ininya. Betul, Pak. Nah untuk penyelesaian sendiri itu gimana sih bang? Misalkan butuh waktu lama nggak sih atau ada pelatihannya sendiri sebelum Cukup melakukan? lama ya. Cukup lama sih, cukup lama banget sih. Betul. Kalau dalam bahasa sendiri sih
kita harus belajar terlebih dahulu kan. Kalau mau cepet ya kita paling nyewa translator gitu kan. Tapi kan gara-gara kita sering berkomunikasi, akhirnya kita belajar juga, mulai menyesuaikan gitu kan. Tapi kalau untuk kebiasaan gimana kira-kira, Pak? Untuk kebiasaan biasanya itu kayak dari salam dah gitu Pak. Kemarin dari salam kita juga biasa kita salam kayak gini, orang Jepang nunduk gitu juga, kayak kita nggak biasa gitu. Maksudnya kita sering kalau misalnya segala macam ketemu dengan orang, acara formal kita salam-salaman. Nah kalau misalnya Jepang nunduk kayak gitu juga itu harus bisa dibiasakan. Dibiasakan, gitu. iya. Soalnya kemarin kita tamu ya kebetulan di sana. Iya, tamu juga. Kemarin kebetulan kita tamu, kita ngenalin kebudayaan Indonesia ke Jepang itu sendiri. Cukup banyak juga ya Bung. Iya, nah tapi kan itu lebihnya ke faktor eksternal gitu ya antara negara A dengan negara B. Nah menurut Bapak ini kalau misalkan faktor internalnya tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan dari SDM-nya kah, dari pengusahanya kah, atau gimana gitu? Oh, mungkin Ada nggak tuh? kalau menurut saya sendiri sih, kalau faktor internal itu mungkin dari identitas ya Pak ya. Identitas para pekerja itu kan mungkin berbeda-beda ya Pak. Mungkin kalau orang Indonesia kan dapat kita lihat mereka dapat bekerja keras pagi, siang, malam gitu kan. Apalagi kan kalau tadi ketika kita ke Jepang itu para identitas mereka tuh berbeda gitu. Warna pakaian, apalagi dengan kebiasaan, habis itu dengan gaya bahasa dan lain-lain itu mereka berbeda gitu Pak. Itu identitas yang sangat susah kita sesuaikan gitu Pak di situ. Oke, baik. Boleh mungkin selanjutnya? Kita akan sebenarnya saya masih ini ya Pak ya, masih penasaran juga gimana sih contoh-contohnya kan kayak tadi batik sama kimono gitu. Iya. Betul. Nah apakah ada contoh lain mungkin dari makanannya atau seperti otomotif gitu mungkin bisa? Kalau misalnya dari makanan, malahan makanan di sana sangat difavoritkan di Jepang. Oh Betul sekali. Betul. Seperti soto kemarin tuh, kayak sate, ada sate Madura, sate Padang, sate. Oh, keren apa juga lagi ya. Nah banyak Pak. Di sana kita juga bukan hanya sekedar pakaian, fashion yang sekarang lagi ngetren, kita juga termasuk makanan kayak rendang segala macam. Dan ternyata orang-orang Jepang juga ada yang suka beberapa, tapi rata-rata itu juga pengaruh budaya. Biasanya orang Jepang itu nggak bisa kuat pedas. Nah di sana juga kita harus bisa gimana ini caranya makanan rendang itu nggak pedas gitu. Kan rata-rata rendang itu pedas gara-gara rempah, Benar. gara-gara jahe. Orang-orang Jepang itu nggak kuat lidahnya. Nah jadi kita juga harus membiasakan dalam segi rasa, segala apapun untuk orang-orang Jepang juga bisa nerima. Jadi gitu guys ya, emang lumayan beda budaya yang sangat signifikan berpengaruh juga ternyata. Jadi buat kalian-kalian yang masih bingung tentang perdagangan lintas budaya, mungkin masih bisa baca-baca jurnal yang sudah dikeluarkan oleh Bapak diplomat juga ya Pak, banyak. Betul. Ada jurnal-jurnal. Nah terus apakah perdagangan internasional lintas budaya ini sendiri sudah banyak diterapkan atau masih awam Pak bagi Indonesia nih? Kalau bagi Indonesia menurut data Indonesia tuh masih kebanyakan budaya mengimpor. Bukan budaya, maksudnya orang-orang tuh lebih suka mengimpor. Habit lah kayaknya. Iya, Habit, biasanya betul. lebih senang untuk mengimpor barang dari luar. Betul, biasa impor barang dari luar. Nah, sedangkan Indonesia tuh ekspor tuh takut. Misalnya segi macam dari regulasi segala macam. Itu banyak orang Indonesia yang takut akan hal itu. Maka dari sini kita juga ngebimbing khususnya Bapak Sandika misalnya kayak buat kayak meneruskan kayak batik usaha Pak Sandika ini buat kancah internasional gitu. Itu juga yang saya khawatirkan dari generasi muda Pak saat ini Pak. Jadi mereka ini kurang berani untuk melakukan ekspor dan kolaborasi Pak. Betul. Kita ini negara dengan memiliki budaya yang bermacam-macam, bahasa, habis itu ya berbagai macam budaya yang kita miliki. Indonesia ini sangat kurang dalam mengembangkan kolaborasi budaya dengan negara luar, padahal sangat berpotensi gitu Pak. Potensinya cukup gede ya Bapak. Cukup gede. Sayang banget berarti ya. Berarti Bapak Sandika ini termasuk yang cukup berani lah gitu Iya, ya untuk melakukan meskipun banyak resikonya ekspor ya. gitu. Iya. Baik. Nah, kalau misalkan untuk alurnya sendiri tuh alur dari perdagangan lintas budaya itu ke depannya mau gimana gitu sih? Atau enggak cara mempertahankan atau cara
agar banyak anak muda gitu ya, kayak kita anak muda bisa seberani Bapak Sandika gitu Pasti untuk melakukan. viewers nih penasaran Iya lah. kan. Tips-tipsnya deh. Tips and triknya gini ya. Ya anak muda dengerin. Nah, Dengerin ya, Dengerin ya. Jadi awal mulanya itu pastinya namanya keberanian, Pak. Beranian. Keberanian, abis itu pasti ada modal. Modalnya ini bukan hanya modal tentang uang, Pak. Tapi modal tentang bagaimana kita memiliki koneksi dengan orang-orang di luar sana. Oh, itu Iya. jadi salah satu faktor penting, Pak. Oh, itu penting banget, Pak. Kalau kita nggak punya modal itu nggak bakal terjalan itu, Pak. Ya pertama kita punya modal, kita berhubungan dengan orang luar, kita memiliki skill dalam perdagangan yang baik dan benar, baru kita bisa melakukan perdagangan ini, Pak. Terus bagaimana sih kedepannya? Untuk kedepannya untuk meningkatkan perdagangan ini tadi, Pak. Jadi ada beberapa faktor. Kita harus bisa menyesuaikan bahasa, menyesuaikan identitas dan kebiasaan itu, Pak. Ketika kita sudah menyesuaikan dengan negara yang akan kita lakukan ekspor ke negara yang menerima impor tersebut, maka mereka itu akan request atau akan bisa mengembangkan ide-ide mereka sendiri, Pak. Kita tinggal memenuhi, atau enggak kita punya gagasan sendiri, mau seperti apa. Akhirnya kalau kita sudah menguasai 3 hal tersebut, kita bisa mengembangkan dan membesarkan perdagangan ini, Pak. Gitu. intinya jangan takut lah ya. Nah, benar. Intinya jangan takut. Bapak diplomat Kita juga bagus. pemerintah ibaratnya mah memberikan subsidi juga kepada para calon-calon pembisnis muda misalnya. Mau pembisnis muda, mau pembisnis tua, berbagai segala golongan itu bisa. Kita pemerintah bakalan bantu. Asalkan itu tadi syaratnya harus berani tentunya. Nah, kita juga di pemerintah tersebut, pemerintah Indonesia itu sendiri, kita juga sudah namanya memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda, khususnya ke kampus-kampus, kepada pembisnis-pembisnis di Indonesia, kayak misalnya tani, perikanan, segala macam. Apalagi nih ikan. Indonesia Ikan. harusnya bisa pengimpor ikan terbesar. Cuman ya itu kurangnya penyuluhan dan juga kurangnya pengawasan terhadap bidang ikan tersebut itu sendiri. Harusnya kita memberikan terus menerus, kita depannya juga bakalan terus menerus bakalan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pembisnis itu sendiri. Jadi seperti pembelajaran kontinu mungkin ya. Iya, Sama betul pelatihan sekali. kayak gitu ya. Pelatihan. Bagus. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi terakhir aja nih. Iya. Q&A. Ini Nah, betul banget. beberapa pertanyaan juga nih Bang dari Tapi satu viewers. aja ya, kita itu aja karena durasi gitu Iya. guys ya. Kita ambil Viewer. satu-satu, oke. Betul. Dari viewers. Untuk Bapak Ihsan dulu sebagai praktisi, Pak. Oke. Jadi menurut Bapak ini bahasa itu kan tadi udah dibahas nih. Iya, betul. Bahasa itu penting nggak dalam perdaging limbut atau semisalnya kita lebih baik mengambil orang yang sudah paham saja? Kalau menurut saya sendiri sih bahasa itu sangat penting, Pak. Ada istilah with English we grasp the world. Artinya dengan bahasa Inggris kita akan memegang dunia, Pak. Jadi meskipun kita tidak bisa berbahasa lain, kenapa sih bahasa menjadi faktor penting? Gara-gara untuk berinteraksi kita nggak bisa pakai bahasa kita sendiri, Pak. Kita harus pakai bahasa negara-negara tersebut. Tapi dengan bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional, ini biar mudah aja ya, kita kemana-mana akhirnya kita harus, pokoknya basically itu harus bisa bahasa Inggris, Pak. Makanya ini menjadi salah satu faktor penting banget dalam perdagangan ini, Pak. Berarti kalau misalkan kita melakukan perdagangan nih Ya. dengan makhluk-makhluk luar angkasa, Iya. Waduh. kita harus bisa bahasa alien kah atau gimana tuh? Kalau Bisa. itu menyesuaikan aja Pak, gitu. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Langsung praktek di tempat itu bisa, Pak. Betul. Nanti pakai bahasa isyarat mungkin. Iya. Kita harus belajar bahasa adudu berarti. Iya. Cukup penting juga ya. Siapa tahu nanti ada event alien turun ke bumi. Nah, kita nggak. Siapa tahu. Boleh, siapa tahu. Cuma saya mau menyinggung ini juga Pak. Masa anak muda AI atau teknologi gitu Pak. Nah apakah ini yang misalkan dari kayak tadi Bapak bilang harus belajar bahasa atau misalkan nyewa pembahasa bisa tergantikan oleh AI yang bisa mungkin menghafalkan seluruh bahasa di dunia gitu. Iya sih, kan kita juga dapat melihat perkembangan ya. Sekarang tahun 2024 nih AI ini sudah berkembang pesat, Pak. Tapi masalahnya itu sepintar-pintar apapun AI itu tidak punya atau tidak punya keputusan sendiri, Pak. Seperti manusia. Tidak punya kepribadian sendiri seperti manusia. Jadi kalau hak manusia selalu bergantung kepada AI itu sebenarnya bukan masalah bagi saya sendiri ya, bukan masalah.
Tapi mungkin dari bagi manusia tersebut akan menjadi masalah ketika mungkin suatu saat nanti AI tersebut bisa hilang gitu Pak. Jadi kalau buat masalah AI ini mungkin disingkirkan terlebih dahulu, lebih meningkatkan skill pribadi saja gitu. Daripada bergantung dengan apa yang sudah ada dibuat oleh orang lain gitu Pak. Mending meningkatkan diri sendiri aja gitu. Berarti skill diri sendiri emang sebegitu penting ya Pak? Iya, Pembantu penting ibaratnya. banget. Pembantu. Misalnya emang susah misalnya Penting. bahasa Inggris atau Jepang bisa dibantu sama AI. Teman Tapi saya cuma bisa bahasa Sunda ini salah. waduh. Iya. Waduh, Tapi iya bahasa juga. alien saya bisa dikit-dikit sih. Oh, Bisa bisa. juga, Bu. Iya. Aduh, boleh. Planet mana, Pak? Pluto, Waduh. tapi udah punah tuh Iya, yang udah hilang itu dari jadi orbit useless ya. gitu bahasa alien saya. Kacau, Jadi ya. Gak kepake. Bagus gitu. Boleh juga, mungkin Iya. ya. Berapa? Dicoba. Pak. Dicoba dulu. Waduh, itu sesi nanti lah sesi dulu. Belakang kamera ya kayaknya itu. Boleh. Inklusif. Boleh. Betul. Terakhir nih. Ini terakhir banget nih guys. Pertanyaan Iya satu dong. lagi buat Bapak diplomat Dari Dimas Anjay Mabar. langsung aja. Boleh. Ini pasti anak muda sekarang ini ya. Iya, betul Keren banget emang. Bapak Bagas ini kan pasti sebagai diplomat suka mengamati ke satu negara dan lainnya. Nah, apakah Bapak itu mengalami homesick Pak di sini? Aduh. Parah Homesick nih, atau Dimas, culture Dimas. shock Pak Nah, ketika mengalami mungkin budaya yang berbeda kata si Dimas. Kalau homesick culture shock, wah itu pasti, tentunya pasti. Apalagi kalau misalnya negaranya itu kayak negara Jepang. Negara Jepang kan mayoritas itu kurang bisa bahasa Inggrisnya. Betul sekali. Nah, kurang bisa bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya kita bisa bahasa Jepang, kita gampang buat menyesuaikan. Itu yang bikin culture shocknya kaget. Waktu kesana pakai ngomong bahasa Inggris, orang Jepangnya kurang paham. Iya, malah ngangongan. Malah, Waduh. iya. Iya. Bingung kita kemarin Iya, itu. bingung. Sama pelaku usaha yang di penjual kimono di sana. Bingung kita. Jadi kita kebetulan saya belum bisa bahasa Jepang, jadi kita nyewa translator. Betul. Jadinya itu agak-agak kaget juga. Apalagi dari makanan. Waduh, makanannya Pak, gak ada warteg di sana Pak. Iya, Pak. Ribet Aduh. juga berarti ya Pak. Ya makanya mentah-mentah Pak, saya nggak bisa makan mentah Pak. Aduh. Gitu. Ini emang si Dimas nih cukup menarik juga pertanyaannya. Iya. Ya, Homesick, cukup homesick. menarik. Mungkin beliau ini Mungkin akan Dimas jadi mau ya. iya trader masa depan kita ini. Siap menjadi pelaku usaha di masa depan ini. Oke, sebenarnya sudah beres nih, Bung. Waduh. Waduh. Oke guys, mungkin dari podcast kita dari BBPI. narasumber ini sudah cukup jelas mungkin ya. betul. Nah, kita buat kesimpulannya sedikit lah Pak untuk penonton kita ini. Boleh. Jadi kesimpulannya buat anak muda, jangan takut namanya buat ekspor. Buat ekspor atau pengusaha-pengusaha. Misalnya kalian punya usaha kerajinan, misalnya kayak manufaktur, itu di Jepang sangat, di luar negeri, bukan di Jepang saja. Di luar negeri itu sangat membutuhkan manufaktur. Itu kalian jangan takut untuk membuka untuk ekspor ke sana. Buat urusan regulasi, urusan apapun, misalnya kalian permintaannya banyak, butuh pasokan dana, pemerintah bisa bantu. Tenang aja, pemerintah juga bakalan mendukung eksportir karena kita angka eksportir kita itu Masih rendah, minimal. masih rendah. Jadi kita masih banyak mengimpor barang. Sedangkan negara kita SDM-nya banyak, SDA-nya banyak, kita masih tergantungan impor. Jadi buat pengusaha-pengusaha jangan takut buat namanya bisnis ke luar negeri, ekspor impor, dan juga jangan takut namanya tentang lintas budaya. Nanti kalian misalnya kelama-lamaan itu bakalan namanya bisa beradaptasi. Jangan takut pokoknya, nanti kita juga bakalan bantu. Misalnya datang aja ke kantor diplomat, kita bakalan bantu buat dari misalnya kalian nggak bisa segi bahasa, misalnya kalian kurang tahu budayanya, tinggal kalian masuk aja ke kantor diplomat, tinggal ngobrol-ngobrol sama diplomat yang di sana, itu bakal dibantu aman aja. Ingat ya anak muda, satu dari saya. Iskariman awmud sahidan. Hiduplah dengan bermartabat atau mati dengan berjuang. Siap, itu dari kawan. Penutup yang sangat-sangat ya bagus banget ya. Tampil Pak. Boleh, Bang? Mangga. Minum, Pak. Siap. Oke, jadi mungkin sekian saja ya dari series BBPI kita kali ini. Iya, betul. Pembahasan yang cukup rumit ya ini. Kompleks juga gitu ya. Kompleks.
tapi ilmunya dalam banget nih, daging semua di sini nih. Betul. Jadi kita akan berjumpa di lain kali. Di next BPPI episode kedua. Jadi thank you banget buat yang udah nonton ya. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Subscribe. See you and goodbye bro. See you.